Oke, pada tutorial ini kita akan membuat gabungan program dari program-program sebelumnya yang sudah kita buat. Jadi, kita akan membuat satu program cek hardware untuk semua. Sehingga di dalam eh, penggunaan berikutnya, misalkan setelah program kita, misalkan dengan project tertentu, mengalami kendala, kita bisa riset ulang dan kita cek apakah hardware-nya ada masalah. Ya. Nah, ini akan memudahkan kita ketika proyek kita sudah sangat kompleks, lalu terjadi trouble di tengah jalan. Nah, biasanya memudahkan troubleshooting, kita akan ngecek dua hal. Pertama dari segi hardware, apakah ada masalah. Bila pengecekan hardware seluruhnya ternyata tidak ada masalah, berarti programnya yang kira-kira akan ada masalah. Ya. Atau sebaliknya, kalau memang program yang kita buat sesuai proyek kita itu ternyata hardware-nya tidak memberikan respon, ya. Lalu setelah kita cek dengan membuat program pengecekan semua hardware ternyata ada salah satu yang tidak bekerja, berarti kita fokus di perbaikan hardware tersebut sebelum kita lanjut ke perbaikan software. Nah, itu adalah prosedur yang biasanya kita lakukan. Nah, untuk tahapannya mudah ya. Jadi program-program yang sudah kita buat, baik yang secara hardware atau software, yang seperti tutorial sebelumnya, itu tinggal kita gabungkan. Oke, eh, saya lebih suka untuk menggunakan pengecekan itu bisa menggunakan serial monitor atau menggunakan tampilan LCD. Kebetulan di sini sudah ada LCD-nya, maka kita bisa juga manfaatkan untuk cek hardware itu juga menggunakan LCD. Setiap kondisi yang diberikan kita tampilkan di sana. Oke, berarti untuk tahapan pertama adalah kita membuka dulu program sebelumnya. Di sini ada hardware LCD, berarti yang tiga ya. LCD, oke ini layar 123, terframe aja. Ini kita kasih tulisan hardware cek. Oke. Nah, di sini kita tetapkan saja nih keterangannya untuk wiringnya. Terus ini kita tidak berubah. Nah, ini kita bisa ganti ya. Default loop sesuai dengan nama judulnya. Sambil kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke pas. Ini ada spasi kanan kiri. Kita cek. Karena yang pertama ada LCD berarti kita atur saja di sini karena sudah muncul tulisan berarti LCD. Oke. LCD clear taruh di awal. Oke, cukup ini saja. Kita upload.
Oke, tampilan pertama untuk LCD tidak ada masalah. Nah, berikutnya kita buka untuk model pertama adalah servo. Ketika kita menambahkan, itu juga harus ditambahkan baik itu keterangan. Oh iya, untuk memudahkan pengecekan juga ini kita tandai ya. Kita tadi mengambil, nah ini kita beri nama dulu, save as. Ini untuk software software. Oke. Jadi ada kesalahan ya, kita lupa untuk merubah ini ya. Jadi ini kita kembalikan dulu. Oke. Kita ambil nama judulnya untuk penanda. Ya. Nah, ini yang hardware check all tadi. Ini untuk lcdi2c.h. Ini tadi kan kita ngambil dari program, kita kasih keterangan seperti ini. Jadi kita tahu program ini ditambahkan saat kapan. Kita bisa beri kode seperti ini. LCD begin. Keterangan-keterangan ini akan sangat berguna ketika nanti misalkan di tengah perjalanan dalam proses kita membuat program utama dan ada perubahan, maka kita bisa menandai di sisi mana saja program yang Anda tambahkan tadi berawal atau kondisi terakhir di mana. Sehingga kita tidak harus mengoreksi semua satu persatu. Cukup kita lihat dari penandai. Ini ditambahkan saat SW3A misalkan. Oke, yang kedua, kita menambahkan untuk servo. Servo include kita tambahkan dulu, tambahkan di sini. Nah, ini program ini berasal dari mana? Kita ambil namanya, well, PPS-nya. Nah, kita ambil ini hardware satu, servonya. Oke. Setelah itu, sini ada inisialisasi awal. Kita letakkan juga di sini. Jadi sebelum page setup, ini adalah dari hardware servo. Ini juga dari servo. Nah, ini kita tanda oh, berarti untuk penamaan variabel ini awalnya dari servo. Jadi biar tidak terjadi duplikasi. Dibuat setupnya untuk servo seperti ini.
Kita copy paste, kita masukkan juga di tampilkan keterangan dari sini. Nah, karena ini cek hardware berarti kita ambilkan dari sini aja. Oh ya, sebelumnya kita kasih judul dulu di void loop-nya. Setelah ngecek LCD, berikutnya kita ngecek servo. Kita kasih penanda, cek servo. Servo dimulai dari di bawahnya void loop sampai sini. Kita copy paste, kita tambahkan di bagian baris ini. Jadi kita tambahkan seperti ini juga boleh untuk menandai. Nah, kita coba kirim. Nah, ini tadi kita tambahi delay-nya biar ada jeda yang cukup panjang sehingga kita bisa membedakan. Oke, ini juga oke. Sebetulnya udah bergerak. Nah, di sini kembali ke loop pengecekan LCD. Nah, ini kan tidak nampak ya, sehingga kita perlu tampilkan sehingga kita tahu sedang proses apa. Kita bisa menggunakan LCD 16 kali 2 ini untuk tampilan ya. Misalkan gini, kita mau dengan LCD flip. Nah, di sini kita tambahkan di sini. LCD clear, sini cek servo. Kita pakai insert, cek servo. Kalau sudah selesai berarti kita taruh di bawahnya. Nah, selesai. Servo oke, misalkan. Servo oke. Yang pertama cek LCD oke, cek servo oke. Oh iya, selain kita bisa tampilkan ke LCD, ada kalanya eh, project kita tidak ada hardware LCD. Lalu bagaimana kalau kita ingin kita bisa melihat kondisi? Nah, kita bisa pakai serial. Jadi kita kirimkan ke serial monitor. Berarti kita tambahkan di sini ya, serial begin. Kita set kecepatan transfer datanya 9600.
Kita bisa tambahkan di sini di awal serial. Kalau menemukan tulisan, kita beri dua tanda, cek LCD. Terus Anda misalkan Anda tambahkan tulisan hmm, misalkan kata-kata seperti ini. Nah, karena ini di awal, maka kita lakukan seperti ini. Lalu di bagian terakhirnya, cek LCD selesai. Data terangan bila menyala dan muncul karakter, maka LCD kondisi baik. Seperti ini. Nah, hal yang sama juga kita bisa tuliskan juga di awal pengecekan servo. Lalu cek servo. Apakah servo berputar? Nah, di akhir kita berikan tulisan yang sama. Cek servo selesai. Seperti ini juga boleh. Oke. Jadi hanya keterangan saja bahwa yang proses yang dilakukan sebelumnya adalah proses pengecekan hardware LCD maupun servo. Kita lihat hasilnya. Oke. Ternyata menyala. Terus sekarang servo berputar, servo selesai. Sekarang LCD lagi. Oke. Ini ada yang kurang yaitu spasi ya. Kita tambahkan cek LCD. Sudah tuh cek servo. Oke, kita lihat hasilnya. Ya. Cek LCD apa yang menyala? Ternyata menyala ya. Terus cek LCD selesai. Cek servo, apa servo berputar? Ternyata berputar ya. Cek servo selesai. Oke, dan seterusnya kita lanjutkan untuk pengecekan program-program yang lain.